Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang materi fisika, yaitu pengukuran. Nah, apakah itu pengukuran? Pengukuran adalah suatu kegiatan membandingkan nilai suatu besaran dengan besaran lain yang telah ditetapkan sebagai acuan. Misalnya mengukur panjang batang kayu dengan mistar. Maka yang dijadikan acuan adalah mistar. Nah, pengukuran dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Mengukur panjang batang kayu dengan mistar atau mengukur waktu dengan stopwatch adalah contoh pengukuran langsung. Kebanyakan pengukuran di dalam fisika adalah pengukuran secara tidak langsung. Contohnya, mengukur massa jenis benda atau ρ dapat dilakukan dengan mengukur massa benda dan volume benda terlebih dahulu. Baru kemudian massa jenis dihitung dengan persamaan ρ sama dengan massa dibagi volume. Nah, suatu alat ukur harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ketelitian atau akurasi, yaitu kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil ukur yang mendekati hasil sebenarnya. Yang kedua, ketepatan atau presisi, adalah kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil yang sama dari pengukuran yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Yang ketiga, sensitivitas atau sensitivity, adalah tingkat kepekaan alat ukur terhadap perubahan besaran yang akan diukur. Dan yang keempat adalah kesalahan, adalah penyimpangan hasil ukur terhadap nilai yang sebenarnya. Demikian. Selanjutnya kita akan berlatih melakukan pengukuran panjang dengan menggunakan jangka sorong. Bentuk jangka sorong dapat diperlihatkan pada gambar yang bagian kiri, dan bagian yang kanan di situ adalah sebuah jangka sorong yang digunakan untuk mengukur diameter dari suatu silinder yang bentuknya kecil. Nah, jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang ataupun tebal ataupun diameter dalam atau diameter luar serta kedalaman dari suatu benda yang ukurannya kecil. Nah, tingkat ketelitian jangka sorong berbeda-beda, namun biasanya adalah 0,01 yang dinyatakan dalam satuan cm. Sekali lagi, tingkat ketelitiannya adalah 0,01 cm. Nah, bagaimana cara mengukur menggunakan jangka sorong? Biasanya di dalam jangka sorong terdapat dua skala, seperti diperlihatkan pada gambar, bahwa skala yang atas biasanya dinamakan dengan skala utama. Sedangkan skala yang bagian bawah itu dinamakan nonius. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Yang pertama, Anda perhatikan angka pada skala utama sebelum angka 0 pada nonius. Sekali lagi, angka pada skala utama sebelum angka 0 pada nonius. Pada gambar diperlihatkan dengan tanda panah berwarna merah. Itu adalah 2,2 cm. Skala utama sebelum 0 pada nonius. Bisa dipahami ya? Kemudian langkah berikutnya adalah perhatikan angka nonius yang bawah yang lurus dengan angka pada skala utama. Mana garis pada nonius yang garisnya lurus dengan garis pada skala utama. Dari 0 sampai 10, di situ lurus pada garis ketiga. Nah, angka 3 ini Anda kalikan dengan ketelitiannya tadi atau skala terkecilnya, yaitu 0,01 cm. Sehingga menjadi 0,03 cm.
Kemudian jumlahkan hasilnya dengan panjang yang tadi di awal. Sehingga panjang benda total yang diukur menjadi L sama dengan 2,2 ditambah 0,03. Hasilnya adalah 2,23 cm. Baik, yang kedua kita akan mencoba melakukan pengukuran dengan micrometer screw. Nah, apakah micrometer screw ini? Micrometer screw adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang, tebal, atau diameter dari suatu benda yang ukurannya lebih kecil. Kalau tadi jangka sorong memiliki skala terkecil 0,01 cm, nah, micrometer screw ini memiliki skala terkecil 0,01 mm. Dinyatakan dalam satuan milimeter. Bisa dipahami ya? Nah, bagaimana cara mengukur menggunakan mikrometer? Pada dasarnya, skala-skala pada micrometer screw ini ada dua. Sama seperti pada jangka sorong, ada skala utama, ada non-use-nya. Nah, perhatikan skala utama biasanya ada di sebelah kiri yang angkanya lurus horizontal. Sedangkan non-use angkanya vertikal ke atas, garis-garisnya. Nah, langkah yang pertama adalah perhatikan angka pada garis skala utama sebelum garis non-use. Angka pada garis skala utama sebelum garis non-use. Pada gambar diperlihatkan dengan tanda panah berwarna merah. Di situ ada angka 3, 4, 5, 6. Ada garis ke bawah 1, itu adalah 0,5. Sehingga ditunjukkan pada gambar angkanya adalah 6,5 mm. Bisa dipahami ya? 6,5 mm dari mana? Ya, oke. Yang kedua, perhatikan angka garis pada non-use. Cari pada non-use yang garisnya lurus dengan skala utama. Di situ ada tanda panah berwarna biru. Anda perhatikan. Tanda panah berwarna biru di situ menunjukkan angka 34. Ya. Angka 34 ini seperti tadi jangka sorong dikalikan dengan skala terkecilnya yaitu 0,01 mm. Sehingga didapat 0,34 mm. Nah, maka hasil akhir dari pengukuran panjang menggunakan mikrometer adalah panjang yang tadi 6,5 mm ditambah dengan 0,34 mm. Hasilnya adalah 6,84 mm. Baik, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.